Mereka dalam keadaan tidak sadar karena sudah menginjak semut-semut. Fatabassama dhahika, tersenyumlah Sulaiman, min qauliha, mendengar ucapan raja semut itu. Lalu kemudian Sulaiman berkata, wa qala auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Begitulah Al-Quran bercerita bagaimana ketika kekuasaan berada di tangan seorang Sulaiman alaihi salam, tidak ada seekor semut pun yang terinjak. Tak ada seekor semut yang pecah perutnya ketika bala tentara yang dipimpin oleh Sulaiman itu lewat di tengah fiwadin, di sebuah lembah yang isinya semut semua. Hari ini apa yang terjadi? Zaman Sulaiman, semut itu dihormati seperti layaknya manusia. Zaman sekarang, manusia itu dianggap seperti semut. Kerdil, kecil, rumahnya dihancurkan, anak-anaknya dibunuh, dibakar dan dihabisi. Oleh sebab itu kalau mau berkuasa, maka kita disuruh memilih Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman tidak hanya diakui oleh Islam. Dalam perjanjian baru, perjanjian lama, Sulaiman diceritakan sebagai salah seorang dari anak raja. Raja bernama David. Dalam Islam disebut Daud. David punya anak yaitu Solomon. Dalam Al-Quran disebut dia dengan Sulaiman. Artinya dalam kitab suci apapun dia diakui. Hanya saja mereka mengakui dia sebagai raja saja. Sedangkan dalam Islam, Sulaiman tidak hanya raja, tapi dia juga adalah Nabi. Sulaiman, Solomon, sampai ke Yogyakarta berubah jadi Sleman. Sampai di tempat orang Melayu, siapa tuh? Pak Leman. Terserahlah. Yang penting nama itu abadi dan begitu hebat, luar biasa. Sampai seekor semut pun tak ada teraniaya. Kalau kita duduk, bapak pagi duduk mau minum, lalu kemudian ada semut masuk ke dalam tempat air minum, tariklah dia, selamatkan keluar, maka itu pun perbuatan baik dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang ulama besar dari kalangan tabi'in, zahid, hidupnya zuhud, namanya Ibrahim bin Adham. Suatu ketika dia membeli kurma. Selesai beli kurma, belanja ke pasar, pulang ke rumah. Sampai di rumah, dia tengok ada semut di dalam kurma. Dia balik lagi ke pasar. Orang bertanya, kamu kan baru sampai di rumah, kenapa pulang ke pasar? Kata Ibrahim bin Adham, li'annal ghurbat mur, karena berpisah dengan keluarga itu menyakitkan, meninggalkan istri anak itu menderita. Apa maksud kamu? Tadi aku pulang ke rumah, aku lihat ada kurma, kurma itu ada semutnya seekor saja, berarti dia seekor semut yang sedang kehilangan keluarganya, maka aku kembalikan lagi ke tempat tinggalnya. Kalau orang ada mengatakan, ah ini mengada-ngada saja, tidak, itu ajaran Islam. Sampai ke dalam Al-Quran pun diceritakan kehebatan Sulaiman. Semut pun tak boleh teraniaya. Lalu kemudian ketika sahabat Nabi sedang musafir, dihidupkannya obor, ada sarang semut di atas, lalu dia hidupkan obor. Tak ada angin, tak ada hujan. Dia senang menengok semut itu ketakutan kena api. Larilah semut itu tunggang langgang, lintang pukang. Itu Nabi marah bukan main. Apa kata Nabi? La yu'azzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak ada yang layak untuk membunuh dengan api kecuali rabbun nar, kecuali rabbun nar, Allah yang memiliki api. Tak boleh membunuh semut, tak boleh menyakiti hewan binatang. Pergi ke bukit, pergi ke gunung, outbound, camping, mancing, nampak lubang tanah, tak ada angin, tak ada hujan, iseng saja. Banyak tempat lain, di sungai bisa, di balik pokok kayu bisa, tapi sarang semut itulah yang dia berhajat, betul ingin membuang hajatnya di sana. Maka kata Nabi, la yabluwanna ahadukum fil juhri, jangan kalian
buang air kecil, kencing di lubang tanah. Apa sebabnya? Dalam kitab Hasyiah Sindi terhadap Sahih Sunan An-Nasa'i, hadis ini ada dalam kitab Sunan An-Nasa'i. Kenapa tak boleh kencing di lubang tanah? Karena lubang tanah itu maskanul hasyarat, tempat tinggalnya semut-semut. Bayangkan kalau ada semut yang sedang pilkada di dalam. Sudah 3 bulan mereka kampanye. Tiba-tiba datanglah angin puting beliung, hujan lebat lengkap dengan twister dan tsunami. Maka habislah baleho-baleho mereka, bertumbangan semuanya di dalam. Pernah tak orang terpikir tentang itu? Orang menyepelekan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam pandangan Allah, semua makhluk ini sama. Wa ma min dabbatin fil ardi, tidak ada yang melata di atas muka bumi ini illa 'ala Allah rizquha. Allah menjamin rezekinya. Semut dijamin Allah rezekinya. Cacing makhluk Allah. Al-Jahiz meneliti bahwa cacing tak punya mata. Makhluk tak punya mata, cacing. Tapi sampai hari ini cacing masih tetap bisa makan walaupun tak ada matanya, tak ada kakinya. Dia bergerak dengan perutnya. Minhum man yamshi ala batnih. Ada makhlukku itu, kata Allah, yang berjalan dengan perutnya karena tak punya mata, tak punya kaki, tapi Allah berikan dia penciuman yang luar biasa tajam. Kalau ada orang mati di tanah ini, jarak radius 1 kilometer dari tempat penanaman jenazah, cacing-cacing sudah mencium baunya. Mati kita, meninggal dunia, ditanamkan, maka cacing-cacing sudah mencium baunya. Dia mengejarnya. Dari mana rezeki itu datang? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah keadilan Allah. Makanya salah satu dari Asma'ul Husna, Al-Adlu, Maha Adil, Al-Latif, Maha Halus. Semut, cacing, makhluk Allah yang tak dianiaya, tak boleh dizalimi. Kalau begitu ajaran Islam kepada semut dan cacing, bagaimana dengan kepada sesama manusia? Ittaquz zulma, jangan kalian zalim. Fa inna zulma zulumatun, karena kezaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Hari ini orang yang rajin ke Makkah bolak-balik tawaf, sa'i, haji dan umrah. Hari ini orang Islam yang rajin melontar jumrah ula, wusta, aqabah. Kalau ditanya berapa kali umrah, jangankan umrah kau tanya, haji pun saya sudah tak teringat berapa hitungannya. Tapi gaji sopirnya dia tunda-tunda, gaji tukang cucinya tak dia bayarkan, gaji tukang laundry, setrika, guru kursus anaknya dia biarkan. Maka dia tidak baik dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam pandangan manusia dia hebat, Pak Haji, Bu Hajjah, orang kaya, ke Makkah tiap tahun, pulang bawa air zam-zam, belikan oleh-oleh. Tapi orang-orang yang lemah, al-mustad'afin, ad-du'afa, dia biarkan, dia makan haknya. Di dunia ini mereka tersenyum. Mas, gajimu saya gaji bulan depan aja ya. Bulan ini saya sedang mau pergi umrah nih. Dek, tukang cuci, kamu jangan gajian sekarang. Bu, anak saya mau bayar uang sekolah, pinjam aja dulu. Kalau mau bulan depan, kalau nggak mau cari kerja lain. Dia tersenyum, dia tak bisa balas, dia tak bisa tuntut karena dia lemah. Tapi nanti Malik Yaumiddin, ada namanya hari kiamat, iqamatuddin, din, ditegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Hari itu mereka yang lemah-lemah itu bisa menuntut. Sekecil apa akan mereka tuntut? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi kau akan dituntut di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita diberi Allah hari ini kesehatan mata, tangan, telinga, kaki, itu sesungguhnya tak lain tak bukan kita akan diminta pertanggungjawaban. Kalau hari ini kita diberikan apa yang diamanahkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka semuanya akan diminta. Selesai salat biasanya Nabi berzikir, Astaghfirullah, 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 la ilaha illallah, la syarikalah, subhanallah, subhanallah. Tapi hari itu aneh, selesai salat Nabi langsung tegak, dia langkahi beberapa pundak mohon maaf dengan sahabat, dia langsung menuju kamarnya. Ini mimbar Nabi, di sebelah mimbar tempat Nabi jadi imam, 22 meter berjalan ke arah pintu kamar, menghadap ke kiblat. Rumah Nabi di sebelah kiri. Itu tempat hari ini ziarah ke makam Nabi, mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah.
Assalamu alayka ya Habiballah, Assalamu alayka ya khaira khatillah, Assalamu alayka ya safwatallah. Itulah kamar baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Bergegas Nabi menuju kamar. Sahabat semua terdiam, tak tahu entah apa gerangan. Selesai itu mereka bertanya, ada apa ya Rasulullah? Ada satu bejana perak yang lupa aku bagikan ketika pembagian harta ghanimah rampasan perang. Aku tak ingin mati dalam keadaan mencari mereka di padang mahsyar. Begitulah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga. Pertama memberikan syafaat, yang merupakan orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tetap takut mengenai aniaya kepada orang. Hari ini orang menyangka dengan salat berjamaahnya putus semua perbuatan zalim yang pernah dia lakukan. Dia menyangka dengan sedekahnya, dengan wakafnya, dia bisa lepas dari ikatan sangkutan kepada manusia yang nampaknya sepele, remeh-temeh. Jam 7 pagi kita keluar rumah, itu orang-orang lemah sudah menggali parit. Menggali parit untuk apa? Saluran najis kotor. Menggali parit untuk apa? Untuk kabel optik. Dari jam 7 pagi kita berangkat, jam 5 sore kita pulang. Dia masih tetap juga menggali. Berapa yang dia dapatkan? 50.000, 70.000, paling tinggi 100.000. Yang punya amanah untuk program itu begitu mudahnya. Ingat, di akhirat mungkin dia jauh lebih mulia karena tak begitu banyak sangkutan-sangkutannya. Orang bangga dengan pahala ibadahnya, tahajud malam munajatnya. Saya sudah berzikir dengan Ustaz Arifin Ilham di Az-Zikra. Saya berteman dengan Ustaz AA Game di Bandung. Manajemen kalbu, baik, tak salah. Tapi kebanggaan itu membuat kita merasa dekat dengan Allah. Lalu kita melupakan sudah menganiaya orang banyak. Apa kata Nabi? Ya'ti yaumal qiyamah, nanti ada orang pada hari kiamat datang menghadap Allah. Bisolatin, solatnya banyak. Wasyamin, puasanya banyak. Wazakatin, zakatnya banyak. Solat tahajud, solat witir, solat doa, solat isyraq, solat awabin, solat tasbih, solat tahiyatul masjid, qabliyah, ba'diyah, solatnya banyak. Wasyamin, puasa Nabi Daud, puasa Yaum Asyura, 10 Muharram, 9, 10, 11, puasa Ayyamul Baid, 13, 14, 15. Puasanya banyak sekali, tapi ternyata qasyatamah, lidahnya kasar, mencaci maki, menyumpah serupah sebulan. Wa akala mala hadza, memakan harta sebulan. Wa daraba hadza, nempel sebulan, memukul sebulan. Mentang-mentang punya kekuatan, dihormati, ditakuti, disini. Ringan saja tangan itu, ringan saja lidah itu. Hari ini tak ada yang berani lawan. Andai ada orang menuntut, dia bayar pengacara, bisa dia lepas dari tuntutan. Tapi nanti kata Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'ti yaumul qiyamah, datang dari kiamat, bisolatin, salatnya banyak, wasyamin, puasanya banyak, wazakatin, zakatnya banyak. Qad syatama hadza, mencaci maki sebulan, amal setinggi bukit Uhud, disangka cukup untuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang mengantri masih panjang. Yang satu mengambil salatnya, yang satu mengambil hajinya, yang satu mengambil umrahnya, yang mengambil infaknya, yang satu mengambil sedekahnya, yang satu mengambil zakatnya. Hatta faniyat hasanatuhu, habis amal. Bagaimana ini? Amal sudah habis, walam yuqda alaih. Yang menuntut, yang mengantri masih panjang. Amal yang digadang-gadang, yang diharap-harapkan, yang disiap-siapkan sebagai bekal menghadap Allah, ternyata amal itu sudah habis, diambil oleh orang-orang yang pernah dizalimi, dianiaya. Bahkan amal itu habis, yang menuntut masih lagi antrian panjang orang menuntut. Apa kata Allah? Ambil dosa mereka, tu'ad ilaih, diambil dosa orang yang pernah dia aniaya, diambil dosa orang yang pernah dia zalimi, turi'at ilaih, campakkan ke dia, summa turi'at finnar, campakkan dia ke dalam kerak neraka Jahannam. Inilah orang yang masuk neraka bukan karena khamar, masuk neraka bukan karena zina, masuk neraka bukan karena makan haram, masuk neraka bukan karena riba, masuk neraka bukan karena durhaka pada orang tua, masuk neraka karena apa? Masuk neraka karena menganiaya, menzalimi orang lain. Oleh sebab itu
kita yang sampai hari ini masih takut menunda-nunda gaji karyawan, orang-orang bawahan, masih takut memakan harta orang lain. Alhamdulillah, rasa takut itulah yang menyelamatkan kita dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kafir sekalipun, tak seakidah dengan kita, datang menghadap Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, titelnya tak tanggung-tanggung, radhiyallahu anhu, Allah meridai dia, diangkat jadi gubernur pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Meninggal Nabi, naik Abu Bakar. Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun, tak lama. Meninggal Abu Bakar, naik Umar. Umar jadi khalifah 5 tahun, tak lama. 1 periode saja. Ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Majusi yang sakit hati karena Umar berhasil menaklukkan Persia. Meninggal sebagai syahid. Umar mengangkat seorang panglima perang, membebaskan Mesir. Hari ini masjidnya tegak berdiri, masjid bernama Masjid Amr bin As di pusat di Kairo, pertama berdiri di Afrika Utara, Masjid Amr bin As. Salah satu jalan mengenai sisi tanah seorang kafir. Lalu orang kafir ini mengadu kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Umar tidak memberikan surat teguran, tak ada kata-kata. Umar hanya mengambil tulang, digarisnya lurus dengan pedang, sampaikan ini kepada Amr bin As. Kata si kafir, ini untuk apa? Saya tak paham maknanya. Tunjukkan saja ke Amr bin As, nanti dia tahu apa yang kumaksud dengan tulang ini. Begitu ditunjukkan kepada Amr bin As, menggigil tangan Amr bin As, melihat tulang, maknanya kau akan menjadi tulang, kau akan mati, kau akan dimakan cacing tanah. Lurus, kau mesti bertindak lurus agar engkau tidak menyimpang dari jalan Allah, agar kau tidak masuk ke dalam neraka jahanam yang selalu kita mintakan 17 kali. Kata ketua dari masjid kita, kata pemimpin kita siang hari ini, inna siratal mustaqim, subuh tadi, inna siratal mustaqim, 4 kali zuhur ini, inna siratal mustaqim, condong matahari, tenggelam matahari nanti, inna siratal mustaqim, sampai tenggelam matahari sempurna Isya 4 kali, ditambah tahajud dan witir malam, qabliyah ba'diyah, salat du'a, salat awabin, salat isyraq, tahiyatul masjid. Apa maknanya? Jangan sampai kau menyimpang, wahai Amr bin As. Luruslah engkau, karena kau menjadi tulang belulang, kau akan mati, kau akan menjadi santapan cacing tanah. Penyimpangan, zigzag. Wa anna hadha sirati mustaqima, jalanku ini lurus. Jangan kau jalani dia dengan membelok ke kanan, membelok ke kiri. Lurus. Ketika kau jalani dia dengan bengkok, maka pun akan bengkok jalanmu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang selevel Amr bin As, sahabat Nabi, berjumpa dengan Nabi, ikut perang jihad sama Nabi, diangkat menjadi khalifah, diangkat menjadi pemimpin, takut, cemas. Kenapa tak ada rasa takut itu di hati kita? Kenapa tak ada rasa cemas itu di hati kita? Karena cemas kita sudah terlalu habis, banyak dihabiskan oleh dunia. Cemas anak tak bisa sekolah, cemas tak bisa naik pangkat, cemas tak bisa kendaraan baru, cemas tak bisa rumah besar, cemas, habis takut dan cemas kepada Allah gara-gara cemas kepada dunia. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai kecemasan, ketakutanmu kepada harta, cemas kepada anak, cemas kepada jabatan, cemas kepada kekuasaan membuat engkau tak lagi cemas dan takut ketika itu datang. Maka penting pertemuan. Pak Syahrul SPD mengatakan kita perlu ketemu sebulan sekali, membicarakan masalah-masalah, mau dibawa kemana hubungan kita ini, hubungan kepada pemimpin, hubungan kepada rakyat, hubungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sekarang zaman edan, zaman aneh, orang tak lagi ketemu, berjumpa, bertatap muka, tapi tak lagi ada tegur sapa, semua dengan dunianya masing-masing. 2 orang duduk bersama di tempat yang sama, dulu ada tegur sapa. Bapak mau kemana? Mau ke Pekanbaru. Tinggal di mana? Di Pekanbaru. Pekanbarunya di mana? Di Panam. Dekat dari UIN Suska? Ya. Anak saya ada kuliah di sana. Kosnya di sini. Oh, dekat dengan rumah sana. Sekarang orang ketemu sama-sama nunggu pesawat di airport, la salam wala kalam, dengan dunianya masing-masing. Andai ada orang yang mati di situ, sama-sama duduk, mati kawan di sebelah, tetap juga tak ditolong. Bukan ditolong kawan di sebelah, malah dipoto pula.
Ada orang mati di sebelah saya. Bagi yang suka tolong like and share. Kasihan. Ini zaman aneh. Orang tak lagi membicarakan. Kalau duduk dia bersama dekat-dekatan, yang dihubunginya bukan teman yang dekat, teman yang jauh di Papua sana. Andai berjumpa pula dia dengan teman yang di Papua itu, dihubunginya teman yang ada di Tanjung Pinang. Apa yang membuat kita begini? Kamu hadir kemarin anak si Anu akikah, tak hadir. Lalu gimana? Udah saya kirim salam lewat Facebook. Kamu hadir kemarin anak si Anu meninggal, tidak hadir. Kenapa? Karena saya sudah kirim lewat Facebook. Kamu ketemu dengan anak si Fulan kemarin, tidak. Sudah. Nanti dalam sholat jenazah pun lewat Facebook juga. Tak lagi ada salam, tak lagi ada kalam, tak lagi ada pembicaraan. Maka perlu bicara, perlu membahas ke depan bagaimana kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak ingin orang kalau sudah cerita agama mati. Dulu sebelum ngaji, rajin dia ngurus tokonya, rajin dia ngurus rukonya, rajin dia ngurus kebun sawitnya. Setelah ikut pengajian, ditinggalkannya semua. Jadi gimana sekarang? Bawaannya mau mati aja. Tak betul. Bukan ajaran Islam. Sahabat Nabi tidak diajarkan mati lalu tinggal di Masjid Nabawi, tidak ngurus makan anak dan istri, bawaannya mau mati saja. Enggak. Ini bukan ajaran Islam. Setelah Nabi SAW meninggal, mereka bertebaran di atas muka bumi. Abdullah bin Abbas pindah ke Taif, Abu Darda pindah ke negeri Syam, Bilal bin Abi Rabah pindah ke negeri Syam. Dari Madinah ke negeri Syam bukan dekat, masirata syahrin, sebulan perjalanan. Amr bin As pindah ke Mesir, Uqbah ibn Amir, Uqbah ibn Nafi pindah ke Maghrib, Afrika Utara. Mereka bertebaran ke atas muka bumi. Bahkan Hudzaifah ibn Yaman petualangannya sampai ke Bahrul Ghazwain, Caspian Sea, sekarang berbatasan dengan Rusia. Perjalanan panjang mereka. Mereka tidak zikir, makan, duduk, baca Quran, puasa sunat di Taman Raudhah menunggu malaikat maut datang. Tidak, itu bukan ajaran Islam. Selesai salat, idza qudiyatis shalah, salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ardh, bertebaranlah di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah Subhanahu wa taala. Makanya beda doa masuk masjid dengan keluar masjid. Masuk masjid, Allahumma ftahli abu rahmatik, bukakan pintu rahmat untukku. Tapi nanti kita keluar masjid, doanya lain. Allahumma inni as'aluka min fadlik, aku minta bukakan rezekiku. Yang masuk ke tokonya, jagalah tokonya, kembangkan bisnisnya. Yang pergi ke kebunnya, panen, terus cari pupuk yang mantap. Hama-hama semprot dengan pestisida. Belikan yang baik, yang terbaik. Kenapa? Apa beda orang Islam sama orang kafir? Orang Islam cari harta, orang kafir cari harta. Orang Islam urus bisnis, orang kafir urus bisnis. Apa bedanya? Orang Islam berbisnis bukan dunia oriented, yang menjadi tujuannya adalah saya bisa menyekolahkan anak yatim, saya bisa mengangkat tangan orang yang teraniaya kepada orang yang menganiaya, saya angkat tangannya. Unsur haka, tolong saudaramu. Zaliman, apakah dia menganiaya, atau mazluman, atau dia teraniaya. Hadis ini membingungkan sahabat. Tolong saudaramu yang teraniaya, yang menganiaya. Kalau yang teraniaya kami bisa nolongnya ya Rasulullah, bisa kami bantu yang teraniaya. Tapi yang menganiaya, bagaimana kami bisa membantu orang yang menganiaya? Kaf, tahan tangannya. Dia sudah mau menempeleng orang susah, tahan tangannya. Bagi siapa yang bisa? Orang yang punya kekuasaan. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, ada orang kuat, ada orang zalim, ada penguasa, ada orang kaya menempeleng rakyat jelata semena-mena, tahan tangannya. Yang bisa menahan tangan siapa? Yang punya tangan. Yang bisa menahan kuasa orang kafir siapa? Yang punya kuasa. Maka orang Islam mesti punya kekuasaan. Seandainya doamu makbul dan kau tahu doa itu dikabulkan Allah, tapi doanya cuma satu saja, kata Imam Ahmad bin Hanbal, dikutip oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Min Fiqhid Daulah, seandainya doamu makbul dan doa itu cuma satu saja, maka pindahlah doa supaya engkau mendapat pemimpin yang adil. Kenapa? Dengan keadilannya kau bisa mengangkat tangan yang menganiaya. Dengan keadilannya kau bisa menolong orang-orang yang terzalimi, termakan pajaknya, termakan haknya, termakan biaya pendidikannya. Bisa angkat. Kenapa? Dengan tangan kekuasaan. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
ketika berceramah, berkhutbah, kekuasaan haram, politik buruk, politikus hanya untuk tikus saja. Umat Islam meninggalkannya. Ketika itu ditinggalkan, musibah besar sedang terjadi. Seandainya Nabi Muhammad SAW itu hanya ngajak orang puasa Senin Kamis, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan takkan marah. Seandainya Nabi Muhammad itu hanya ngajak orang sholat, sujud, rukuk, zikir, maka orang-orang Yahudi Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar takkan marah. Kenapa mereka marah kepada Nabi Muhammad SAW? Karena dia memegang tampuk kekuasaan. Jadi kalau ada orang mengatakan Nabi itu hanya tokoh agama, yang haram diangkat tokoh kafir, tokoh agama saja yang tak boleh. Adapun masalah gubernur, wali kota, bupati, camat, RT RW, anggota legislatif, itu bukan urusan kita. Ini masalah mengangkat tangan dari orang yang suka menganiaya, mengangkat tangan dari orang-orang yang suka menzalimi orang lain. Kita bisa menyelamatkan diri, istri, anak bagus, tapi itu jabatan rendah. Kepala keluarga, kepala rumah tangga, ayah mengangkat tangan istri yang menganiaya anak, ibu mengangkat tangan suami yang aniaya, memukul karena marah, bukan memukul mengajar, tapi menghajar, menganiaya, menzalimi, marah kepada istri, dipukul anak membabi buta. Ingat, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, wa'dilu baina auladikum, bersikap adil kamu kepada anak-anak kamu. Pemerintahan kecil, suami, istri, anak paling besar, anak paling kecil, hanya 4 orang pun disuruh juga adil. Kalau kepemimpinan kecil penting ada pemimpinnya. Iza safara ahadukum, kalau musafir salah seorang kamu dan satu, dua, tiga, ada 3 orang, falyu'ammiruhum ahaduhum, hendaklah salah seorang di antara kalian mengangkat menjadi pemimpin, yang akan menjadi imam sholat, yang akan mengajak, yang akan menyuruh, yang akan meminta bantuan, kelak diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mati wa ayyamun punya tang puasa soma'an waliyu, maka ahlinya melaksanakan puasa untuknya. Siapa yang menyuruh? Abang paling besar, adik-adik kita, mak kita sudah meninggal, ada hutang puasanya 10 hari, kamu 1 hari, kamu 1 hari, kamu 1 hari. Bagaimana? Ada yang dituakan, ditinggikan seranting, didulukan selangkah, tempelan daun yang bernaung, akarnya 4 sila, cakapnya didengar, nenek mama, tokoh masyarakat, lembaga adat lain, alim ulama. Ketika itu saya di tatanan masyarakat kita, sesungguhnya kiamat sudah terjadi. Ketika diberikan kuasa kepada orang yang tak layak untuk memukulnya, tak layak untuk mengembannya, fantazir sa'ah, tunggulah hancuran. Dunia tetap tegak diri, hancur. Hak orang-orang fakir, hak fakir miskin, hak orang-orang lemah teraniaya. Tangan orang yang berkuasa seenaknya saja menganiaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhir zaman nanti kalian akan melihat orang diam melihat batilan. Maka kata Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, aku tidak pernah khawatir tentang hak dan batil, karena memang dari sejak zaman Nabi Adam dunia ini isinya hak dan batil. Ada Habil, ada Ibrahim, ada Musa, ada Isa, ada Muhammad, ada Abu Lahab. Dunia tak pernah berakhir dengan hak dan batil, karena inilah dunia isi hak dan batil. Jadi kalau ada sekarang orang heran saya Pak Ustaz, kenapa banyak orang sesat? Anda terlambat, Anda bingung, ini tinggal di mana? Dunia ini as-sira', konflik bainal haq wal batil, hak dan batil. Kata Sayyidina Ali, aku tak pernah terkejut dengan hak dan batil. Yang aku khawatirkan adalah orang yang benar diam. Orang benar diam 1000 bahasa, sehingga orang yang batil merasa dirinya benar. Sekarang saking banyaknya orang batil, orang yang benar itu merasa dirinya batil. Kalau ada anak gadis, jilbabnya panjang, bajunya panjang, semua teman-temannya sudah membuka, maka orang akan mengatakan, kamu ninja, kamu sesat, kamu ISIS, kamu cocoknya hidup di Arab. Maka kalau tak kuat tiang pancangnya, ombaknya keras, dahsyat, dia pula yang merasa dirinya sesat di tengah orang-orang yang sesat. Kalau kita tidak yakin tentang kewarasan kita,
Kalau kita tidak benar-benar yakin bahwa diri kita waras, jangan masuk ke rumah sakit jiwa. Kenapa? Karena kita akan jumpa orang gila. Di pintu gerbang kita jumpa orang gila. Pertama dia tanya, "Bapak gila ya?" Masuk kita ke dalam ruang tamu, ketemu lagi orang gila. Dia tunjuk kita, "Bapak gila ya?" Masuk ke ruang main sepak bola di dalam, ketemu lagi orang gila. "Bapak gila ya?" Lama-lama kita yang tak punya pegangan, kita bingung. Sebenarnya siapa yang gila? Saking banyaknya orang gila, orang waras sekarang ragu tentang kewarasannya. Oleh sebab itu, saking banyaknya orang menganiaya. Kamu kenapa tak bayar karyawanmu tepat waktu? Kamu kenapa tidak berikan dia bantuan? Sedangkan atasan saya tak mau menolong. Ngapain saya menolong? Perlu yang banyak ditolong. Saya aja tak cukup, apalagi untuk dia. Saya aja tak mencukupi, apalagi untuk dia. Maka orang kalau tidak punya keyakinan, betul kata Allah dalam Al-Quran, wa in tuti' aktsara man fil ardi, kalau kau ikut kebanyakan orang, yudilluka an sabilillah, mereka menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Menghadap ke arah kiblat Masjid Nabawi, sebelah kiri ada pemakaman namanya Baqi Al-Gharqad. Sebelah kanan, berjalan tak terlalu jauh sebelah kanan, nanti ketemu ada taman-taman. Yang lain sudah gedung. Tapi ada satu taman. Sengaja itu tidak boleh ditanam-tanam. Tidak boleh didirikan tiang pancang untuk gedung tinggi pencakar langit. Walaupun kelilingnya sudah hotel. Kenapa? Pemerintah Saudi Arabia menghormati tempat itu, tapi tidak mensucikannya. Karena disitulah Abu Bakar Siddiq diangkat menjadi khalifah. Tempat itu bernama Saqifah Bani Sa'idah. Tapi seumur-umur saya bawa jamaah haji dan umrah, belum pernah jamaah nanya sampai sekarang, "Pak Ustadz, di mana Abu Bakar diangkat menjadi khalifah?" Belum. Selalunya jamaah nanya, "Ustadz, di mana beli ceret kuning sama tempat celak dan batu cincin?" Oke, tak masalah, no problem. Disitulah Abu Bakar dibaiat oleh para sahabat. Mereka berdebat. Kata sahabat yang datang dari Ansar, orang Madinah, "Kami ingin pemimpin kami setelah Nabi meninggal adalah Sa'ad, panglima perang dari suku Aus." Sedangkan orang-orang Makkah mengangkat, "Kami ingin pemimpin kami Umar bin Khattab." Dua calon pasangan, dua yang akan dipilih. Orang Makkah ingin mengangkat Umar, muda, energik, luar biasa. Orang Madinah ingin mengangkat Sa'ad, panglima perang, perkasa. Abu Bakar Siddiq membacakan hadis. Saya pernah mendengar Nabi bersabda, "Al-a'immatu min Quraisy." Pemimpin mesti diangkat dari Quraisy. Dengan kata-kata Quraisy, maka jatuhlah Sa'ad, karena Sa'ad bukan Quraisy. Tereliminasilah Sa'ad. Ditambah dengan hadis, "Minnal amir wa minkumul wazir." Kami menjadi pemimpin, kalian menjadi pembantu. Wazir, menteri, staf ahli. Oke, tak masalah. Bukan berarti mengkerdilkan orang Madinah. Kalian orang Madinah tetap berperan, tapi kalian menjadi wakil, sekretaris, bendahara, pemimpin puncak adalah Quraisy. Nabi yang berkata, "Al-a'immah min Quraisy." Lalu kemudian kalau begitu siapa yang layak di antara Quraisy? Semua mengeluh-elukan Umar, karena Umar yang bisa menahan tangan ini. Siapa yang akan menempeleng? Umar yang akan menahan. Siapa yang akan memukul? Umar. Insyaallah orang-orang teraniaya akan selamat kalau Umar yang naik. Tapi kata Umar dengan rendah hati, ada yang orang lebih hebat daripada aku. Siapa dia? Dialah yang kisahnya tertulis dalam Al-Quran. Tsaniyasnaini, ketika dia berada berdua. Umar, ketika mereka berada di dalam gua berdua. Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. 3 malam mereka pernah tidur sekamar di Jabal Sur, tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam Jumat, malam Ahad, malam Senin mereka bertolak. Dialah sahabat yang pernah 3 malam tidur bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamis malam Jumat, Jumat malam Sabtu, Sabtu malam Ahad. Maka dengan demikian Umar menjatuhkan dirinya, naiklah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kisah itu begitu indah, ditulis oleh Syekh Khudari Bek dalam kitab Itmamul Wafa fi Sirati Sayyidil Khulafa. Pidato Umar bin Khattab, pidato Abu Bakar Siddiq menunjukkan bagaimana mereka berhasrat kepada kekuasaan itu untuk menangan tangan-tangan yang bisa menganiaya orang susah, tangan-tangan yang jahat memakan hak fakir miskin, tangan-tangan yang mesti diselamatkan. Kalau tidak diangkat, dia akan menzalimi orang lain. Kata Abu Bakar Siddiq, "Qad wullitu 'alaikum wa lastu bi khairikum." Kalian sudah mengangkat aku,
padahal aku bukan orang yang terbaik di antara kalian. Lihatlah rendah hatinya Abu Bakar Siddiq. Ketika semua mendustakan Muhammad, dialah yang membenarkan. Aku berada ke Sidratul Muntaha, aku melihat surga, aku melihat neraka, aku melihat malaikat. Shadaqta ya Muhammad. Jadi beri gelar As-Siddiq. As-Siddiq, Abu Bakar Siddiq. Tapi dia tak mengatakan aku terbaik. Dia katakan qad ullitu alaikum wa lastu bi khairikum. In sadaqtu, kalau nanti aku benar, fa'inuni, tolong. Kalau aku salah, fa'umur aku manusia. Al-insan, manusia. Makanul khata' wa tempatnya lupa, silap, salah. Silap, lupa, silap, salah. Saya tidak pernah silap, tidak pernah lupa, tidak pernah salah. Kalau ada hari ini orang berkata, saya tak pernah lupa, saya tak pernah silap, saya tak pernah salah, maka saat itu dia sedang lupa, silap, khilaf, dan salah. Abu Bakar Siddiq tahu dirinya. Orang yang celaka bukan orang yang sakit. Orang yang celaka bukan orang yang tak punya kekuasaan. Orang yang celaka adalah halaka mru'un lam ya'rif qadrahu. Orang celaka, orang yang tak tahu siapa jati dirinya. Abu Bakar tahu siapa jati dirinya. In aqta'tu, kalau aku salah, luruskan aku. Wa in aqta'tu in sadaqtu, kalau aku benar, fa'inuni, tolong aku, karena aku tak bisa berjalan sendirian. Wa in aqta'tu, kalau aku salah, faqawwimuni, luruskan aku. As-sidqu amanah wal kidhbu khiyanah. As-sidqu kebenaran, kejujuran adalah amanah. Wal kadhibu khiyanah, pengkhianatan adalah kedustaan. Jangan sampai aku jatuh dalam kedustaan. Al-qawiyyu fikum dha'ifun indi. Al-qawi yang kuat, Al-qawi yang kuat, dha'ifun indi, dia kecil, lemah di hadapan. Ada yang kaya di antara kalian, dia lemah. Ada kepala suku di antara kalian, dia lemah. Kenapa? Karena aku bisa mengambil hartanya, akan kuberikan kepada fakir miskin. Yang hebat di antara kalian, dia lemah. Kenapa? Aku bisa memotong tangannya kalau dia mengambil hak fakir miskin. Al-qawiyyu fikum dha'ifun indi, yang kuat di antara kamu lemah dalam pandangan mataku. Hatta akhudhal haqqa minhu, aku ambil hak daripada dia. Wadha'ifu fikum qawiyyun indi, yang lemah di antara kalian, fakir miskin, orang susah, rakyat rata, yang menurut kalian tak ada apa-apanya, qawiyyun indi, dia kuat di depan mataku. Kenapa? Akhudhul haqqa lahu insyaallah, aku akan mengambil haknya yang ada di tangan orang kaya. Itu hanya bisa dilakukan oleh penguasa yang bisa menangan tangan orang kuat untuk menzalimi orang lemah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abdul Somad Ustaz insyaallah tak akan menganiaya semut. Insyaallah saya tak akan mengencingi lubang semut. Insyaallah saya yang menceramahkannya, saya yang menyampaikannya. Saya akan berusaha makhluk Allah lemah ini. Tapi sekarang kita tidak berhadapan dengan semut. Kita berhadapan dengan manusia-manusia yang diperlakukan sebagai semut. Dia bisa ditolong dengan zakat, dia bisa ditolong dengan wakaf, dia bisa ditolong dengan infak dan sedekah. Tapi itu tak selesai dengan ceramah dan tausiah. Naik khotib ke atas mimbar. Mimbar bagus, cantik, besar, mikrofon, suaranya lantang. Jamaah sekalian, bayar zakat, berikan infak, berikan sedekah. Berkesankah itu ke dalam telinga jamaah ya? Yang mendengar banyak, tapi yang naik ke Sidratul Muntaha lebih banyak. Belum lagi keluar dari pintu masjid, cerita itu sudah bubar, sudah buyar. Begitu selesai khutbah Jumat, masuk ke warung, makan siang, minum segala macam. Apa isi khotib itu tadi? Entahlah, cepat betul dia khutbah. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ketika dia dituliskan dalam bentuk perda, saya yang bertanda tangan bahwa ini pegawai, saya akan siap jika zakat saya dipotong atas. Jika tidak, maka saya siap ditempatkan dimanapun berada, dari mulai Papua sampai Sabang Merauke. Maka itu memberikan efek yang luar biasa. Segenggam kekuasaan yang dititipkan Allah ke tanganmu, kau pakai menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari Senin. Hari Senin lahir, hari Senin pindah, hari Senin meninggal, hari Senin dibangkitkan. Zaka yauma wulidtu, hari Senin aku lahir. Wa yauma bu'itsu, hari Senin aku dibangkitkan. Wa yauma ub'atsu 'alayya, hari Senin aku diangkat menjadi rasul. Wahyu turun pada hari Senin, lahir pada hari Senin, mati pada hari Senin. Meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan Abu Bakar, Umar, Utsman? Mereka berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Syiah
menuduh ini orang gila kekuasaan. Tengoklah itu Abu Bakar dan Umar merampas kekuasaan Nabi. Jasad Nabi terbujur, mereka sibuk dengan kekuasaan. Orang Islam yang tak paham tentang siapa yang paling berhak menyelenggarakan jenazah terpukau dengan isu ini. Betul juga ya, masa jasad Nabi terbujur, Abu Bakar Umar sibuk membahas masalah politik. Jahil bin goblok bin bahlul. Kenapa Abu Bakar sama Umar sibuk membahas politik? Kenapa mereka biarkan jasad Nabi? Jasad Nabi diurus oleh lain keluarga. Kalau kita meninggal, yang paling bagus ngurus jenazah kita adalah anak kita. Nabi tak punya anak, maka jenazahnya diurus menantu. Menantunya siapa? Suaminya Fatimah. Kenapa bukan suami Ruqayyah? Kenapa bukan suami Ummu Kalsum? Karena Ali bapaknya adik beradik kandung dengan bapak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ali namanya Abu Talib, bapak Abdullah namanya Abbas. Abbas yang mengurus jenazah Nabi. Abbas paman Ali, sepupu ayahnya adik beradik Hasan, Husain, cucu Fadl bin Abbas. Fadl saudara kandung Abbas bin Abdul Muthalib. 5 yang mengurus jenazah Nabi, pasukan inti, dibantu oleh keluarga yang lain. Ibu kalau meninggal dunia, yang paling bagus memandikan jenazah ibu adalah anak yang dulu ibu mandikan 1000 kali. Mandi pagi, mandi siang, mandi malam. Selama setahun berapa kali mandikan? 1000 kali. 3 tahun 3000 kali mandi. Lalu siapa yang memandikan jenazah ibu? Ibu hanya minta dia mandi sekali saja. Nak, ku mandikan kau 3000 kali. Aku hanya ingin kau mandikan aku sekali saja. Apa itu? Mandi jenazah. Ini yang terjadi pada jasad Nabi SAW. Bukan Abu Bakar sama Umar tak peduli jenazah Nabi. Jenazah Nabi diurus pasukan inti 5 orang. Abbas paman, Fadl sepupu, Abdullah sepupu, Ali menantu sekaligus sepupu, Hasan, Husain cucu. Sedangkan kekuasaan diurus oleh Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Satu hari tanpa penguasa yang adil, dunia kiamat. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tolonglah orang-orang yang teraniaya. Kalau bisa dengan tanganmu, kata Nabi. Kalau kau tak sanggup dengan tanganmu, fabilisani, dengan lidah. Inilah Ustaz Abdul Somad siang ini, tak sanggup dia dengan tangan, karena tangannya tak punya kuasa. Yang berotot, yang tegap, pakailah. Abdul Somad, kuasa tak ada, otot pun tak ada. Apa yang bisa? Suara. Makanya jamaah selanjutnya saya, Ustaz kok ceramah kenapa kuat-kuat? Saya kuasa tak ada, otot tak ada, tinggal suara. Kalau suara tak boleh jadi kuat, apa lagi mau dibawa menolong agama Allah Subhanahu wa taala? Fabi yadi, dengan tangan, fabi lisani, dengan lidah. Tak sanggup juga dengan lidah, fabi qalbi, hati. Tapi dengan hati itu bukan pilihan, hati itu adalah ejekan. Kenapa? Baca ujung hadisnya. Hadis jangan dipotong. Wa dzalika adhaful iman. Itulah lemah iman. Ketika memilih kendaraan, kenapa dipilih yang paling cepat? Memang rumah, kenapa rumah yang paling besar? Untuk kekuasaan yang paling kuat. Tapi giliran iman, kenapa pilih yang paling lemah? Wa dzalika adhaful iman. Kamu kenapa tak ngomong? Udahlah, kata Nabi kan dengan hati aja cukup. Saya pakai hati aja lah. Hati yang mana? Wa dzalika adhaful iman. Selemah-lemah iman. Kenapa kau pilih pakai iman yang paling lemah? Padahal nanti kau menghadap Allah, yang akan kau bawa adalah iman yang paling kuat. Yauma la yanfa'u malun. Hari itu tak ada guna anak. Wala banun. Harta tak berguna. Anak tak bisa menolong. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menghadap Allah membawa hati yang salim, yang selamat. Hati yang selamat, hati yang dipenuhi dengan iman. Iman yang kuat, bukan iman yang lemah. Wa dzalika adhaful iman. Pak Ustaz, tempat saya bekerja ini penuh dengan kekotoran, penuh kejahatan, penuh dengan intimidasi. Saya keluar sajalah dari sini. Kalau Bapak keluar, apakah dijamin akan duduk orang yang paling baik di sana? Kalau Bapak keluar dari sini, siapa yang duduk di sana? Insya Allah Pak Ustaz, kalau saya keluar dari sini, banyak yang mau mengganti saya. Siapa saja? Si Manung Khalid, Huta Pea, Huta Ginjang, Huta Julu, Raja Guguk. Oh jangan. Kalau kau berikan itu kepada orang yang lebih zalim, aniaya, maka kau ikut bersekongkol dengan penganiayaan. Tapan hapar, lapar-lapar sedikit, susah-susah sedikit, pelik-pelik sedikit, tahan-tahankanlah. Itulah nilai jihad kita.
kalau Khalid ibnul Walid terbaring di tempat tidur dalam keadaan meleleh air mata, sejengkal dari badan itu tak ada satupun yang kosong. Sejengkal, setiap dijengkal tangannya, kakinya, lehernya, tak ada yang kosong dari 3. Bekas tusukan tombak, bekas besetan pedang, bekas anak panah. Tombak, pedang, anak panah. Kita hari ini setiap jengkal bersih, mulus, tak ada bekas tombak, tak ada bekas anak panah. Ada satu nih Pak Ustadz, bekas apa? Kemarin mata kail. Mata kail apa? Mancing. Tak bisa dibawa untuk membela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka paling tidak, inilah nilai jihad kita. Duduklah di situ, tekan-tekan sikit, tahankan. Ibadah bukan hanya sekedar ambil Quran, baca Quran. Ibadah bukan hanya sekedar duduk di masjid berzikir, bertahmid. Ibadah adalah ketika Bapak duduk di tengah kekuasaan itu, dengan itu bisa menolong orang susah, mengangkat dengan orang yang akan menganiaya. Man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Ya Rasulullah, ya. Manil muslim? Siapa muslim itu? Muslim adalah orang yang salat berjamaah. Betul. Muslim adalah orang yang pergi pagi pegang tang rajin. Betul. Muslim adalah orang yang pergi haji dan umrah tiap tahun. Betul, tak salah. Tapi muslim jangan lupa siapa dia? Man salimal muslimun min lisan. Selamat orang lain dari lidahnya. Selamat orang lain dari tutur katanya. Selamat orang lain dari cakapnya yang pedas, yang kasar. Wayadih, dari tangannya. Tangannya. Alhamdulillah Pak Ustaz, tangan saya tak pernah menempeleng orang, tangan saya tak pernah mukul orang, tangan saya tak pernah menjewer orang, tangan saya tak pernah menyakiti orang. Tangan Anda memang tidak menyakiti orang, tapi tanda tangan Anda sudah meluluh lantakkan pagar rumah orang. Tanda tangan Anda sudah menghabiskan kebun kelapa orang, tanda tangan Anda sudah menghabiskan tanah wakaf orang. Berapa yang sudah teraniaya? Itu tergantung kemana Pak Ustaz. Kalau dia tariknya ke atas, itu 2 hektar tuh Pak Ustaz. Kalau tariknya ke bawah, itu habis pekerjaan orang Pak Ustaz. Ingat, kau akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini orang begitu pandai bersilat lidah. Oleh sebab itu ketika sampai masanya, tangan tidak akan diikat, kaki tidak akan diikat. Yang pertama diikat adalah lidah. Ayat itu dibaca setiap malam Jumat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Kenapa mulut yang dikunci? Karena begitu mudah bersilat lidah. Katsura kalamuhu katsura saktuhu. Siapa yang banyak ngomongnya, dia yang paling banyak salahnya. Ini kita duduk di masjid ini, kalau tanya ini, siapa yang paling banyak salahnya? Saya ini yang paling banyak salah, karena sudah ngomong 45 menit. Tadi mulai ceramah jam 1, sekarang jam 2 kurang 15. Ngomong terus. Tapi insya Allah di akhir pengajian saya akan minta maaf. Saya tak ingin sakit hati Bapak Ibu menghalangi masuk ke dalam surga Allah. Bapak Ibu sekalian, jika ada kata-kata yang tak berkenan, menyinggung perasaan, tolong maafkan saya. Nanti di akhir belum lagi. Apa Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Ketika kita dengan kuasa kita bayar dia. Saya tak pandai ngomong, kau kan pandai ngomong. Memang kamu kuliahnya untuk ngomong aja. SH ngomong, MH ngomong, doktor ngomong. Ini tolong bayar saya. Oke. Yang salah bisa dibenarkan, yang benar bisa disalahkan. Siapa tuan kerja? Ruhul Istanbul Hotman Paris Hutapea. Memang itu sudah kerja ya. Bayar. Tapi di sana nanti tidak bisa. La tabu fiha syafa'atun. Pertolongan siapapun tak bisa menolong. Jangankan pengacara, jangankan advokat, jangankan ahli hukum. Yauma firrul mar'u min akhi. Saudara kandung lari, abang lari, adik lari, kakak lari. Wa ummihi, mak kandung lari dari anak, anak lari dari mak. Wa abi, ayah lari dari kepala rumah tangga, lari dari anak cucu. Wa sahibatihi, istri, istri lari dari suami, suami dari istri lari. Yang selama ini katanya buah hati belayan jiwa, sedetik pun tak dapat kutinggalkan, kau merana rasanya. Tapi saat itu semua akan lari. Suami lari dari istri, istri lari dari suami. Wa bani, anak-anak yang selama ini dirindu-rindukan, yang selama ini dipeluk cium, tapi saat itu tak bisa menolong. Kenapa Quran hanya menyebut 5? Saudara, emak, ayah, anak, istri. Kenapa cuma 5? Karena yang 5 inilah yang paling dekat di hati kita. Sedangkan yang 5 ini saja tak bisa menolong. Apalagi lah sahabat andai tolan kawan sekantor. Habis-habisan menolong kawan sampai menghalalkan yang haram. Jangan. Karena dia pun tak bisa menolong di hadapan Allah. Habis-habisan menolong tetangga sahabat sampai menghalalkan yang haram. Jangan. Karena kita akan datang sendirian menghadap Allah. Walaqad ji'tumuna furada. Kau akan datang menghadap aku sendirian.
kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana dulu kuciptakan kau sendirian, kau pun akan datang menghadap aku sendirian, kama khalaqnakum awwala marrah. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung, sadar diri tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung. Sebelum kemari saya singgah di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Daratan, singgah di salah satu daerah, kecamatan, desa terpencil. Turun kami dari speed, dari jauh terdengar suara mikrofon masjid. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung, sadarlah diri tahu diuntung. Saya heran, ini rombongan camat, berani sekali mereka lagu nasyid menyanyikan ini. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau gelar manusia agung, sadar diri tahu diuntung, jasad terbujur terkeranja diusung. Sampai di masjid saya tengok, rupanya tak ada orang, flash disk. Patutlah. Ini jadi pelajaran bagi Bapak Ibu akan datang kalau mau menyambut anggota DPR, menyambut bupati, wali kota yang suka disanjung-sanjung, dielu-elukan tapi menganiaya orang, potongkan MP3 ini, hidupkan. Begitu dia marah, siapa yang nyanyi tadi? Ini Pak, mau marah-marah lah sama ini. Sampai masanya tak ada yang bisa menolong. Yang bisa menolong adalah ketika kita bisa melahirkan perda syariah, ketika kita bisa menolong orang susah. Ustadz Somad, ya, saya baru menghadiri acara apa? Kematian. Ada orang mati tadi Pak Ustadz di rumah sakit. Apa yang kamu tengok? Ramai, tapi sunyi di tengah keramaian. Kenapa sunyi di tengah keramaian? Sunyi Pak Ustadz, mata melotot, orang keliling, kepala dinas, kepala bandar, kepala kantor, orang kaya, sahabat, kerabat, tetangga, handai tolan, semua ada. Tapi sunyi di tengah keramaian Ustadz. Ternyata kalau kita mati menghadap Allah, tinggal kita dengan amal saja. Makanya dalam tafsir Ibnu Katsir, Abul Fida Ismail Ibnu Katsir menulis kitab tafsir namanya Tafsir Al-Qur'anil Azim. Buka surat Yasin. Dalam muqaddimah tafsir surat Yasin, idza quri'a fi kulli amrin asirin, setiap ada perkara yang sulit, bacakanlah surat Yasin. Illa yassarahullah, maka Allah mempermudahkannya. Sulit rezeki, baca surat Yasin. Sulit jodoh, baca Yasin. Sulit mati, baca surat Yasin. Ibu kalau menengok bapak udah agak mati, biar cepat matinya, bacakan surat Yasin. Yasin wa Qur'anil hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Mempermudah, melapangkan, yang lain tak bisa menolong. Sahabat handai tolan tak bisa menolong. Belum lagi masuk ke liang lahat, belum lagi di titian siratal mustaqim, belum lagi di padang mahsyar. Masih di alam dunia, tak lagi siapa kawan, sahabat, dokter, spesialis, tak bisa menolong. Hanya surat Yasin yang bisa menolong. Oleh sebab itu hari ini orang banyak berwakaf surat Yasin. Begitu meninggal emaknya, wakaf surat Yasin, wakaf surat Yasin, wakaf surat Yasin. Berapa bapak wakafkan? 1000 surat Yasin. Bapak pernah baca? Enggak. Tak bisa menolong. Orang yang membaca, orang yang menghayati maknanya, itu yang bisa menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika dia mati itu siapa yang menolong? Tidak ada yang menolong Pak Ustadz. Anaknya membacakan surat Yasin. Jangankan anaknya membacakan surat Yasin Pak Ustadz, kami foto, kami kirimkan pakai BBM. Ini foto bapakmu menjelang sakratul maut. Kamu kemana aja? Mohon maaf, sedang rapat penduduk kota. 9 bulan 10 hari dia dikandungkan. 2 tahun dia disusukan, mengalir darah ibu dalam darah badannya. Apa yang ibu inginkan? Ibu tak pernah minta belikan dia gelang emas yang besar, ibu tak pernah minta buatkan rumah yang besar, ibu tak pernah minta berikan mobil yang mewah. Yang ibu inginkan adalah nak, di saat kesepian kesunyian itu nanti, di saat malaikat maut mencabut nyawaku, di susah genteng itu datang iblis membawakan botol. Mau? Kalau kau mau mengikut aku, minumlah. Menjelang sakaratul maut itu haus, minta ampun. Di saat itu orang akan mencari air. Datang tetesan embun di tengah gurun pasir, dengan zikir, dengan doa, dengan talqin, membisikkan ke pangkal telinga. Kalau pernah kau masukkan program bantuan MDA untuk sekolah anak-anak tak mampu, anak yatim dibebaskan uang SPP, orang susah dibebaskan, belikan baju pakaian seragam.
anak kita itu selamat karena apa? Karena sekolah MDA, karena pendidikan agama tak lagi ada di sekolah umum. Satu-satu yang menyelamatkan dia MDA. Tapi guru MDA itu menderitanya luar biasa. Saya tanya guru MDA di Tanjung Pinang, saya tak tahu. Di tempat lain saya tanya, berapa gaji kalian? 300.000 sebulan. Itu pun gajiannya 3 bulan sekali, disunat masal. Ketika kau punya kuasa, kau tolong dia, itulah yang akan menjadi tetesan embun di tengah gurun pasir. Sore-sore itu anak-anak sekolah, mereka membaca Quran. Apa kata mereka? Untuk orang yang sudah berjasa mengeluarkan perda ini, untuk orang yang pernah berkuasa menolong agama ini, ya Allah, mudahkan urusannya, lapangkan kuburnya, sehatkan badannya kalau dia masih hidup, jadikan anaknya anak-anak yang soleh. Mereka tak tahu nama orang itu siapa, tapi malaikat tak pernah salah alamat. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Orang yang kamu tengok sakratul maut itu berapa lama berkuasa? 2 periode Pak Ustaz. Ada masjid dia bangun? Tak ada. Ada MDA dia tolong? Tak ada. Ada sekolah dia tegakkan? Tak ada. Ada dia buat tempat mengaji? Tak ada. Ada dia buat perda zakat? Tak ada. Apa yang dia buat waktu berkuasa? Rajin membuat taman-taman. Apa fungsi taman itu sekarang? Orang pacaran tiap malam minggu, bergonceng-gonceng, berpangku-pangku. Insya Allah mengalirlah dosanya untuk dia sebagai dosa jariah. Ustaz enak aja ngomong amal jariah. Amal jariah ada. Ya, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang berbuat baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Wa ajru man amila biha, orang yang beramal sesuai itu mengalir ke makamnya. Siapa yang mewakafkan masjidnya dulu dengan cantik dan indah, kaligrafi masya Allah. Kaligrafi depan, kaligrafi kiri, cantik bukan main. Mazhab Maliki memakruhkan kaligrafi. Menurut mazhab Maliki makruh kaligrafi. Kenapa? Karena dalam mazhab Maliki fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dalam mazhab Maliki wajah tidak menengok tempat sujud, wajah ke depan. Makanya makruh kalau ada tulisan. Karena ketika dia menengok tulisan, tengok siapa yang menulis. Tapi kita mazhab Syafi'i tidak menengok tulisan, mata menengok ke bawah. Tak jadi masalah, mengalir pahala kepada orang yang mewakafkan ini dulu. Tapi kalau tidak sempat, ini singkat, akhirnya dia azankan, mati disolatkan, dari azan sholat, tulis biasanya di dinding, dari azan ke iqamat 15 menit. Tapi yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, selama masih dititipkan Allah jasad ini, segan cacing memakan tangan Al-Somad. Kenapa? Karena darah masih mengalir. Kenapa darah mengalir? Karena jantung berdetak. Kenapa jantung berdetak? Masih ada roh bersemayam. Dan maksud yang ini adalah Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA dari kota Pekanbaru Riau. Semua mengatakan Al-Mukarram. Tapi huruf jasad robah Al-Mukarram menjadi Al-Marhum. Saya, kata si ibu, ini suami saya, tapi itu roh keluar dari jasad, jenazahnya, jenazah. Oh mari, dulu dia akan datang disambut, dicium tangannya, tapi begitu roh keluar jasad, bawah sudah digunakan kata dia, tidak lagi kata langsung. Apa kabar bapak? Bapak sehat? Bapak di mana? Tapi ketika sudah terbaring, bawa dia kemari, bawa dia kemari. Yang selama ini aku sombong, tak mau sujud di belakang imam. Ini imam, ngapain saya sujud di belakang imam? Ngapain saya mau bersujud di belakang imam? Aku sombong, ingatlah, sampai masanya kau tak lagi berkaki. Apa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau dititipkan Allah hidup, banyak orang salah jawab. Inilah salah berpikir, salah menong, salah ngomong, salah bertindak. Salahnya dari mana? Salah mendengar. Gara-gara salah mendengar, salah mikir. Gara-gara salah mikir, salah merenung. Gara-gara salah bertindak. Ibu sehat ya. Kawan-kawan banyak yang mendahului. Ibu kok masih sehat sampai sekarang? Iya, saya ini sehat karena rajin check up kesehatan mahkota hospital sebulan 2 kali. Bapak sehat ya. Kawan-kawan bapak sudah banyak yang mendahului. Bapak kau tetap sehat? Ya, saya tetap sehat, rajin jaga 4 sehat 5 sempurna. Bukan. Kita hidup bukan karena kita sehat. Kita hidup bukan karena kita muda. Yang muda jangan bangga. Yang tua jangan putus asa. Kita hidup karena Allah masih ingin kita beramal.
sepupu Abdul Somad, kawan sepermainan, kawan seperjalanan, sama-sama mandi sungai. Tapi ketika mandi terpeleset kakinya, mati, meninggal dunia. Lama saya berpikir, kenapa dia mati, kenapa aku tidak mati, kenapa aku hidup, kenapa dia tak hidup. Hari ini baru saya paham. Buku 29 surat yang pertama Al-Mulk. Alladzi biyadihi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta, dia menciptakan mati, wal hayata, dia menciptakan hidup. Ada kelahiran, ada kematian, ada hal yang lahat. Resiko hidup adalah mati. Ada orang hidup takut mati, dia terima resiko. Life is take risk. Hidup adalah berani mengambil resiko. Resiko muda adalah tua. Resiko kencang adalah keriput. Resiko sehat adalah mati. Resiko hidup adalah mati. Berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Kalau belum sampai masanya, tengok. Kalau ada jenazah lewat, ikut. Pas jam 2. Tadi saya mulai ceramah jam 1, sekarang jam 2. Saya di mana-mana ceramah 60 menit. Sesuai dengan yang tertulis di botol aqua 600 ml. Ini sebetulnya tak perlu sampai tapi panitia pandai disebutnya merek. Ini tak nama 600. Banyak silap salah, tak berkenan di hati. Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Kepala Dinas Perlabanan, yang baik datang dari Allah, yang tak baik datang dari hamba Allah yang dhaif. Bil khusus sahabat-sahabat dan rombongan kami dari Batam, dari Bank Syariah, Bank Riau Kepri Syariah, yang besar tak dibawa gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah bermanfaat ini semua. Bapak Ibu sampaikan ke anak cucu, sahabat, kerabat, tetangga. Kalau ada yang nanya, siapa yang ceramah tadi? Mudah saja ingatnya. Mana tahu lupa namanya. Jangan jawab yang tidak-tidak. Siapa yang ceramah tadi? Entahlah, tak tahu. Ustadznya kurus tinggi. Ya betul. Siapa tadi yang ceramah? Ustadz Abdul Somad. Mengingat nama saya mudah. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Judul ceramahnya apa? Itulah, entah apa-apa aja cerita itu, cerita semua, saya cerita. Pokoknya rekamannya ada. Nanti tonton saja di www.youtube.com. www.youtube.com. Cari www.youtube.com. Abdul Somad Ustadz, enter, download gratis. Udah saya download setengah jam ke apa? Kata Ustadz gratis ada. Rupanya paket. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadi orang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan yang baik. Allahumma azzal Islam wal muslimin. Bantulah kaum muslimin. Bantu Islam agama Allah. Allahumma tsabbit qulubana. Kokohkan ila dinik, dalam agamamu, wala ta'atika ta'atan kepadamu. Waghfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidina, kedua orang tua kami, wali masyayikhina, guru-guru kami, wali a'immatina salihin, pemimpin-pemimpin kami yang saleh, yang berjuang dengan kekuasaannya. Tolong mereka ya Allah supaya istiqamah dalam jalanmu. Allahumma ja'alna wa ja'alhum minal mustaqimina fi sabilik. Jadikan mereka, jadikan kami orang-orang yang istiqamah di dalam jalanmu ya Allah. Rabbana taqabbal minna salatan wa siyaman wa qina ruku'ana. Jadikan ruku kami, sujud kami, ibadah kami hanya karena Engkau. Sempurnakan segala kekurangan Allah. Allahumma qtim lana bi husnil khatimah. Tutup kami dengan husnul khatimah. Wala taqtim lana bi su'il khatimah. Dan tutup umur kami dengan su'ul khatimah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal